Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membasahi lisan kita menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lisan engkau senantiasa basah berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai tanda syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang sampai sekarang ini kita masih rasakan, nikmat kesehatan, nikmat hidayah Islam dan iman ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengistiqomahkan kita di atas hidayah ini sampai menemuinya. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi qudwatuna wa habibuna, dan kita senantiasa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala kelak mengumpulkan kita bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di surganya. Jamaah sekalian yang berbahagia, terakhir pada pekan yang lalu telah kita membahas tentang hukum mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum atau mengkafirkannya. Untuk sekarang ini kita akan melanjutkan sedikit yang masih berkaitan dengan ini, yaitu lawazim sabbis sahabati wa takfirihim. Konsekuensi bagi orang yang mencela sahabat radhiyallahu anhum adalah yalzam min sabbis sahaba wa takfirihim lawazim batila minha. Yang pertama, asyakku fil Quran. Orang yang mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sama halnya dia telah meragukan Al-Qur'an wal hadis, dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dinil Islam, dan meragukan Islam ini, li'anna ta'na, karena menuduh atau mencelah mereka, menuduh amanah mereka dalam menyampaikan wahyu, ta'nun fil manqul, maka itu ya sama saja jikalau dia mencela atau ingin merusak kesohihan riwayat yang dibawa oleh mereka sehingga sampai kepada kita. Pas-sahabat radhiyallahu anhumul ladzina naqalu dzalika ilaina. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka lah yang membawa, yang menghafalkan dan menyampaikan kepada para tabi'in dan atba'ut tabi'in, kepada para ulama, kemudian sampai kepada kita sampai sekarang ini, ya, mengenai agama Islam ini yang benar. Jadi kalau kita mencela para sahabat, terkhusus dalam masalah amanah mereka dalam menyampaikan wahyu,
yang mereka dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya maka sama saja kita meragukan Islam yang murni ini. Ya, karena tidaklah Islam itu sampai kepada kita, ajaran Islam yang murni sampai kepada kita, ya setelah taufik minallah subhanahu wa ta'ala, kemudian ya mereka semua jamaah sekalian berbahagia. Oleh itu pahala-pahala yang kita dapatkan dari amalan-amalan salat, wudu dan amalan-amalan yang lainnya yang sahih, maka para sahabat pun mendapatkannya. Ya, subhanallah jamaah sekalian, begitu banyak umat manusia sejak meninggalnya para sahabat yang telah meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang menghafalkan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala, sampai sekarang ini orang beramal dan bahkan sampai hari kiamat nanti mereka juga akan mendapatkan pahala-pahalanya. Inilah begitu pentingnya amal jariah jamaah sekalian. Ya, mereka para sahabat tidak ada yang menyangka para imam-imam yang 4 tersebut, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahumullah, dan para a'immah yang lainnya, mereka tidak menyangka bahwasannya ilmu yang mereka tulis dahulu itu sampai kepada kita semuanya. Dan tentunya apa yang kita dengarkan dan kita amalkan dari apa yang mereka tuliskan dan mereka hafalkan, mereka juga pun mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka adalah orang-orang yang mencari ilmu, mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menghafalkannya, berjuang untuk agar Islam itu sampai kepada kita. Dan ini menunjukkan sebagaimana penjelasan ulama kita, tanda-tanda ya keikhlasan para ulama tersebut, sehingga keberkahan ilmunya sampai kepada kita yang kita rasakan ya hingga saat ini. Oleh itu kita harus berhati-hati ya terhadap para ulama kita yang telah mendahului kita. Tidaklah kita bisa mengetahui ajaran Islam ini dengan baik, tata cara wudu yang benar, salat yang benar, kecuali tentunya setelah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian merekalah yang berusaha menjaga agama ini. Tentunya mereka, kita manusia bukan malaikat, pasti ada saja kesalahannya. Namun kesalahan yang sedikit itu tidak menjadikan mereka terhina, bahkan ya dengan kebaikan yang banyak dari mereka, sehingga bisa dengan izin Allah Subhanahu wa taala menghapuskan kesalahan-kesalahan yang mereka pernah perbuat. Yang kedua jamaah sekalian, anna dzalika yaqtadi anna hadhihi al-ummah syarru ummah ukhrijat linnas. Orang yang telah mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sama halnya mereka menganggap umat ini merupakan umat yang paling buruk yang dikeluarkan untuk manusia, untuk menyuruh manusia kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Kenapa? Karena mereka lah yang mengajak kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Wa khairu hadhil ummah hum awwaluha. Dan sebaik-baik umat adalah yang generasi awal. Sebagaimana telah kita sebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni. Sebaik manusia adalah generasiku, yaitu generasi sahabat radhiyallahu anhum. Yang ketiga jamaah sekalian, yalzam min dzalika aidan ahada amrain. Ya juga sama halnya itu bisa berkonsekuensi dengan dua hal. Yang pertama, nisbatul jahal ila Allah taala. Sama halnya mereka menganggap Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengetahui atau jahil. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mentazkiyah mereka. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah telah meridhai mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rekomendasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian berbahagia. Yang kedua, al-abath bin nusus allati fiha thana 'ala sahaba.
Dan juga sama halnya kalau mereka mencela sahabat, mereka seakan-akan mempermainkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah menyebutkan ya keutamaan-keutamaan mereka di dalam Al-Qur'an. Kemudian yang keempat jamaah sekalian, di antara konsekuensi daripada pencelaan sahabat radhiyallahu anhum adalah asyakku fi tarbiyati ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam li ashabihi. Ini menunjukkan apa? Sama saja kalau mereka ragu terhadap tarbiyah dari Rasulullah SAW kepada sahabatnya, pendidikan Rasulullah SAW kepada sahabatnya. Fa idza kana ajiza huwa an tarbiyatihim wa huwa al-mu'ayyid bil wahyi wal kamalat wa nahwa dzalik fa inna hadha yaqulu ila al-ya's min islahin nas. Ya, kalau kita menganggap masalahnya mereka adalah orang yang lemah dari sisi pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka diteguhkan dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, maka sama saja kalau menganggap mereka telah mengantarkan kepada keputusasaan untuk memperbaiki manusia. Wasyakku fi tarbiyatil Islam di atba'ihi, dan seakan-akan kita ragu terhadap apa yang mereka sampaikan dari sisi pendidikan wahyu kepada pengikutnya. Inilah diantara jamaah sekalian, diantara konsekuensi orang-orang yang mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidaklah kita dapatkan kitab-kitab akidah kecuali pasti disebutkan bab khusus tentang keutamaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum dan hukum mencela mereka. Ini sangat berkaitan dengan aqidatu Islam wa aqidatu ahli sunnati wal jamaah. Selanjutnya jamaah sekalian, penulis kitab ini menyebutkan secara tafsil atau terperinci keutamaan para sahabat antara satu dengan yang lain. Awalan al-khulafa ar-rasyidun afdalus sahabah. Sahabat yang paling mulia, yang paling afdal, atau manusia yang paling mulia setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hum al-khulafa'ur rasyidun. Mereka adalah empat khalifah, yaitu sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka dari sisi tingkatan mereka yang lebih afdal daripada yang lain. Dan tingkatan keutamaan mana yang paling mulia dari yang empat tersebut, maka sesuai dengan urutan kekhilafaan mereka. Yang paling afdal di antara mereka, sebagaimana yang ditakrir oleh ahlu sunnah wal jamaah, adalah sesuai dengan urutan khilafah mereka. Itu dimulai dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Walaupun nanti kita akan dapatkan di sini perbedaan pendapat tentang mana yang lebih afdal, Utsman bin Affan atau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Setelah sepakat bahwasanya yang paling afdal adalah Abu Bakar dan Umar. Di sini disebutkan jemaah sekalian, qabla ad-dukhul fi tafasil al-mufadalah bainal khulafa'ir rasyidin yahsun al-ijaba liman qad ya'tari ala dhalik wa yaqul al-aula an nuhibba ashaba Rasulullah SAW jami'an wa la nufadil bainahum. Ya, terkadang ada yang mengatakan, ya tidak usah kita sebutkan siapa yang paling afdal di antara mereka. Iya, intinya kita mencintai semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kita jawab sebagaimana jawaban para ulama kita, wa yuqalu li hadza inna sunnata hiyal mufadalah bainahum
ala ma ja'at bihi al-hadits as-sahihah. Sesungguhnya yang sunnah adalah yang menyebutkan siapa yang paling utama dari mereka. Kita semuanya mengakui dan mencintai mereka, tapi ya kalau kita membaca hadis-hadis dan riwayat dari Nabi SAW dan para sahabat dan ulama ahlu sunnah wal jamaah, mereka menyebutkan siapa yang paling utama daripada mereka. Min tafdil Abu Bakar, thumma Umar, thumma Utsman, thumma Ali radhiyallahu anhum jami'an. Dari mengutamakan Abu Bakar atau Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum jami'an. Wa qad su'ila al-Imam Ahmad rahimahullah an rajulin yuhibbu ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la yufaddil ba'dahum ala ba'd. Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya tentang seseorang yang hanya sekedar mencintai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namun tidak menyebutkan siapa yang paling utama daripada mereka. Wa huwa yuhibbun qala as-sunnah ay yufaddal Abu Bakar. Maka Imam Ahmad rahimahullah menjawab, sunnahnya adalah kita mengatakan Abu Bakar lebih afdal radhiyallahu anhu, kemudian Umar wa Utsman dan Ali minal khulafa. Wa innamal ladzi dzammahu salaf, adapun yang tercela, yang dicela oleh salafus saleh adalah at-ta'arrud lima syajara bainas sahaba min qitalin wa fitanin ba'da maqtali Utsman, yaitu selalu membicarakan perselisihan mereka. Inilah yang dicela oleh para ulama salaf. Kalau kita selalu membicarakan ya perselisihan di antara mereka ketika misalnya pernah terjadi peperangan di antara mereka dan fitnah yang terjadi di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan sebagainya. Nah, ini kita tidak boleh perpanjang ya masalah ini. Kenapa? Itu bisa jadi apa? Membuat kita bisa menganggap adanya kekurangan dari keutamaan para sahabat. Sebagaimana yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah radhiyallahu anhu dan Aisyah dan sebagainya, itu tidak boleh kita selalu menyebutkan perselisihan di antara mereka, kecuali ada hajat yang mendesak dalam masalah tarikh dan sebagainya. Dan ada juga tentunya batas-batasannya. Jadi intinya jamaah sekalian di sini tadi adalah sunnah kita menyebutkan fadilah-fadilah keutamaan mereka, siapa yang lebih afdal dari antara mereka, dan di sini disebutkan yang paling afdal adalah al-khulafaur rasyidun, dan yang paling afdal dari khulafaur rasyidun adalah Abu Bakar dan Umar, kemudian Utsman dan Ali. Di sini adalah ulama kita berbeda pendapat. Jamaah sekalian berbahagia, di sini disebutkan Ja'a fi Sahihain an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dalam kitab Sahihain ya diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau mengatakan, inni lawaqifun fi qaumin fada'allaha li Umar bin Khattab wa qad wada ala saririhi idza rajulun min khalfi qad wada mirfaqa ala min qibay yaqul rahimakallah in kuntu la arju ay yaj'alaka Allahu ma sahibaik li anni katsiran ma kuntu asma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kuntu wa Abu Bakar wa Umar wa fa'altu wa Abu Bakar wa Umar wa taraktu Abu Bakar wa Umar. Nah, ini hadis ini jamaah sekalian menunjukkan keutamaan sahabat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Karena Nabi SAW biasa sering berjalan dengan Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Kemudian disebutkan tertibul khulafa fil khilafah. Ahakul khulafa al-arba'ah bil khilafah ba'da Nabi SAW Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, adapun tertibnya khilafah ya al-khulafa ar-rasyidun, maka di sini dijelaskan mau dipertegas lagi jemaah sekalian. Kenapa?
Karena ada kelompok-kelompok yang mengaku Islam ingin mencela, mengambil kesempatan untuk mencela sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini ditegaskan ahaqqul khulafa al-arba'a bil khilafa, yang paling berhak dari sisi kekhilafaan ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa jemaah sekalian? Sekali lagi, karena ada di antara kelompok yang mengaku Islam yang mengatakan Alilah radhiyallahu anhu yang berhak menjadi khalifah setelah Nabi SAW meninggal. Ini sangat berbahaya pemahaman seperti ini jemaah sekalian. Li'annahum afdalum wa asbaqum Islam, wa li'anna Nabi SAW qaddama fi shalah. Kenapa jemaah sekalian Abu Bakar radhiyallahu anhu yang paling afdal? Karena beliaulah yang menemani Nabi SAW yang paling pertama masuk Islam dari kalangan laki-laki yang dewasa. Bahkan menemani Nabi SAW berhijrah. Bahkan setelah Nabi SAW ketika sakitnya sangat sudah menyebabkan beliau sangat lemas di akhir-akhir kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk menjadi imam. Ini di antara salah satu isyarat jamaah sekalian. Ketika Nabi SAW sakit keras dan beliau SAW tidak bisa menjadi imam pada saat itu, maka Nabi SAW menyuruh Aisyah radhiyallahu anha, nyuruh Abu Bakar, atau sahabat disuruh untuk menyuruh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menjadi imam menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang disebutkan jemaah sekalian, di saat itu Aisyah radhiyallahu anha seakan-akan ingin menolak dan mengatakan, "Ya Rasulullah, bapak saya Abu Bakar itu tidak pantas jadi imam." Iya, tidak bisa jadi imam. Kenapa? Orangnya adalah asif, sangat perasa. Hatta la yusma' sautu min bukaihi fi shalah. Kenapa Aisyah radhiyallahu anha seakan-akan ingin menolak jemaah sekalian, yang menganggap kalau bapak saya Abu Bakar jadi imam, ya manusia sampai bisa saja tidak bisa mendengarkan suaranya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa? Ya beliau orangnya perasa. Di saat membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menangis dan sebagainya. Rajulun asif, sangat perasa dengan ketika membaca ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu jamaah sekalian. Ya, namun tetap Nabi SAW yang menyuruh ya siapa? Aisyah radhiyallahu anha agar Abu Bakar jadikan imam pada saat itu. Ini salah satu isyarat yang paling kuat jamaah yang berbahagia, bahwasanya yang paling berhak menjadi khalifah setelah Nabi SAW adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan beliau yang paling afdal setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa li anna as-sahabata radhiyallahu anhum ajma'u ala taqdimihi wa mubaya'atihi, dan sesungguhnya para sahabat semuanya radhiyallahu anhum sepakat untuk mendahulukan beliau Abu Bakar Siddiq dan membaiat beliau radhiyallahu anhu. Wala yajma'ahumullahu ala dhalalatin, dan Allah tidak akan menyatukan mereka dalam satu pendapat yang menyesatkan. Summa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian setelah itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lianna afdal sahabat ba'da Abu Bakar Siddiq, karena beliau merupakan ya afdal sahabat setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wa lianna Abu Bakar ahida bil khilafah ilaihi, karena Abu Bakar juga mengambil janji kepada Umar untuk ya meneruskan kekhilafaannya. Summa Utsman, kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu li fadlihi, karena keutamannya, wa taqdim ahli syura lahu, dan karena para sahabat yang melakukan musyawarah, yang berhak untuk bermusyawarah pada saat itu, memilih Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjadi khilafah atau khalifah setelah sepeninggalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan jamaah yang berbahagia, pernah suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam
naik ke bukit Uhud. Ke bukit Uhud. Bersama siapa? Bersama Abu Bakar Siddiq, bersama Umar bin Khattab, bersama Utsman bin Affan radhiyallahu anhum. Kemudian bukit Uhud pun langsung gemetar. Maka Nabi SAW mengatakan, "Uthbut ya Uhud." Tenanglah wahai engkau wahai Uhud. Sesungguhnya di atasmu adalah seorang nabi. Di atasmu adalah seorang nabi dan siddiq dan dua orang yang akan mati syahid. Yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, jamaah sekalian, ya beliau meninggal. Nah, kita sebutkan di sini dulu namanya supaya lebih ini. Namanya Abdullah bin Utsman bin Amir bin Bani Tamim bin Taim bin Murrah bin Ka'ab, awwalu man amana bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min rijal. Disebutkan namanya adalah Abdullah bin Utsman. Jadi nama aslinya Abu Bakar Siddiq adalah Abdullah bin Utsman. Ini nama aslinya siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan bertemu nasabnya Nabi SAW pada kakeknya Murrah bin Ka'ab. Awwalu man amana, beliau adalah yang pertama kali beriman kepada Rasulullah SAW dari kalangan dewasa laki-laki. Wa sahibuhu fil hijrah, dan beliau radhiyallahu anhu yang telah menemani Nabi SAW berhijrah. Perhatikan jemaah sekalian bagaimana kesungguhan kecintaan sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ketika Isra dan Miraj, jemaah sekalian, iya, hampir semua orang-orang kafir itu mengingkari akan terjadinya yang telah terjadi apa? Isra dan Mi'raj. Mereka mengingkari, tidak mungkin itu satu malam bisa selesai itu. Orang saja berjalan menuju apa? Perjalanan menuju dari Mekah ke Palestina itu 1 bulan. Perjalanan. Kalau kenapa Anda mengaku, tiba-tiba engkau Muhammad mengaku bahwasanya cuma 1 malam saja? Dan ketika Abu Bakar ditanya, bagaimana menurutmu? Abu Bakar mengatakan, saya membenarkan semua apa yang dikatakan oleh sahabatku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan digelar as-siddiq, yang membenarkan, yang jujur, yang membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi SAW diperintahkan berhijrah dari Mekah ke Madinah, jamaah sekalian, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Abu Bakar Siddiq akan perintah hijrah ini. Ya, maka sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pun menangis dan mengatakan, ya suhbah ya Rasulullah, suhbah. Engkau butuh teman ya Rasulullah, saya ingin menemanimu untuk berhijrah. Maka ditemanilah Nabi kita Muhammad SAW berhijrah. Kalau perjalanan Mekah ke Madinah, jamaah sekalian, kalau sekarang ini, kalau dihitung ya perjalanan yang bagus jalannya, itu sekitar 450 kilo. Sekitar 450 kilo. Kalau kendaraan sekarang itu kecepatan 140, ya, karena mulus jalannya. 140 itu pun dibatasi, karena kalau lewat itu bahaya. Itu bisa sampai cuma 3 jam saja. Kalau bus dibatasi 120 atau 100. Sehingga paling ya cepat 6 jam. Kalau bus, kalau mobil kecil bisa sampai 3 jam saja. Bahkan kurang daripada itu. Nah, di zaman Nabi SAW, jemaah sekalian, ya, ketika beliau berhijrah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yang menjadi pengganti Nabi SAW di tempat tidurnya siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan beliau pun keluar ya menuju tempat hijrahnya ke Madinah. Dan sebelumnya beliau dimimpikan, tentunya dimimpikan bahwasanya tempat hijrahmu nanti adalah Dzatun Nakhl, yang banyak pohon kormanya, yaitu di Madinah. Maka pada malam itu, jamaah sekalian, beliau SAW keluar bersama sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Karena dikejar orang-orang kafir itu, ya dilemparkan pasir atau tanah, kemudian mereka pun tidak bisa melihat Nabi SAW. Wajalna baina aydihim saddan wa min khalfihim sadda. Allah Subhanahu wa taala menjadikan antara di belakang dan di depannya saddan, apa itu, pembatas, sehingga tidak terlihat keluar.
tidak terlihat oleh orang-orang kafir, dan menyangka yang masih dalam rumah Nabi SAW adalah beliau, padahal bukan. Ketika sudah keluar, maka beliau dikejar dan sampailah ke Gua Sur. Gua Hira itu tempat turunnya wahyu ya, di Jabal Nur. Kalau Gua Hira, kalau tempat bersembunyinya Nabi SAW namanya Gua Sur, Jabal Sur, Gua Sur. Disitulah beliau SAW bersembunyi selama 3 malam jamaah sekalian. Tempat yang sangat sempit, harus merangkak orang masuk ke dalamnya jamaah sekalian. Ya, sampai-sampai saat itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, seandainya orang kafir itu melihat ke bawah, dia akan melihat kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Allah mengabadikan dalam Al-Quran, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kau bersedih, jangan kau takut Abu Bakar, Allah bersama kita. Maksudnya adalah Allah mengawasi kita, Allah akan menolong kita. Sebelum Nabi SAW masuk ke dalam gua jemaah sekalian, ingin beristirahat, maka sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menutup semua lubang-lubang di situ. Karena biasanya dari lubang-lubang itu ada binatang berbisa, apakah ular atau kalajengking, yang bisa yang mengeluarkan bisanya dan beracun, dan bahkan bisa mematikan. Maka saat itu telah ditutupilah dengan kain-kain, dan tidak ada tersisa kain-kain ya, kecuali sudah ditutupi lubangnya dan masih ada satu lubang yang belum tertutupi. Maka Abu Bakar pun menutupnya dengan ibu jari beliau radhiyallahu anhu. Maka Nabi SAW pun berbaring karena kecapean di sisi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tiba-tiba ya, ketika Nabi SAW tertidur lelap, maka ada binatang berbisa yang menyengat ibu jari kaki sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau tidak sanggup untuk membangunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak rela untuk mengganggu istirahat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai yang menetes air matanya karena kesakitan membasahi pipi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun terbangun. Wahai Abu Bakar, kenapa engkau tidak membangunkan saya? Ya Rasulullah, saya tidak mampu, tidak ridho untuk mengganggu istirahat wahai Rasulullah. Lihatlah bagaimana kecintaan sahabat Nabi SAW jamaah sekalian kepada Rasulullah SAW. Maka sungguh pantaslah Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi mereka. Sungguh pantaslah beliau adalah merupakan manusia yang terbaik setelah Nabi SAW. Dan sungguh laknatlah bagi orang-orang yang mencela sahabat Nabi SAW, khususnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wa naibahu fi sholati wal hajj, dan beliau juga merupakan pengganti Nabi SAW ketika mengimami sholat di saat beliau SAW sakit keras dan haji, dan juga ketika berhaji ya, karena yang duluan haji adalah Abu Bakar dulu, kemudian Rasulullah SAW, karena pada saat itu ada keperluan sehingga Nabi SAW menunda hajinya. Maka yang berhaji saat itu adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wa khalifatu fi ummatihi, dan beliau adalah khalifah setelah Nabi SAW. Aslama ala yadaihi khamsa minal mubasysyirina bil jannah. Lewat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu jamaah sekalian telah masuk Islam 5 orang dari kalangan orang-orang yang telah dijamin masuk surga ya, lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lewat siapa jamaah sekalian? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. 5 orang yang masuk Islam buat beliau. Dan semua yang 5 orang ini adalah siapa? Mereka adalah mubasysyirina bil jannah, telah mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Utsman. Utsman masuk Islam lewat beliau. Az-Zubair bin Awwab, wa Talha, dan Talha, Abdurrahman bin Auf, wa Sa'd bin Abi Waqqas, semuanya adalah orang-orang yang mendapatkan kabar gembira jaminan masuk surga. Tapi jamaah sekalian, ya, apakah mereka setelah mendapatkan kabar gembira akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka berpangku tangan? Apakah mereka bermalas-malasan sholat?
ya, melaksanakan perintah Allah SWT, bahkan yang melakukan kemaksiatan tidak sama sekali jamaah sekalian. Justru mereka adalah orang-orang yang takut dengan kemunafikan. Sangat takut dengan kemunafikan. Nah, ini sering kami singgung jamaah sekalian. Iya, sebagaimana dikatakan Ibnu Abi Mulaika, salah seorang tabi'in, mengatakan adraktu 30 ashaban Nabi sallam, saya telah mendapatkan 30 sahabat Nabi SAW, kulluhum yakhafuna nifaq ala anfusihim, semuanya takut tentang kemunafikan atas diri mereka. Mereka sangat takut tentang kemunafikan jamaah sekalian. Dengan amalan-amalan yang begitu banyak, berkualitas, dan mereka bahkan termasuk yang dijamin masuk surga. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jamaah sekalian, yang telah kita hafalkan dan kita tahu keutamaannya. Sampai-sampai dikatakan, wahai Umar, kalau kamu berjalan pada suatu tempat, syaitan akan mencari jalan yang lain. Syaitan pun takut kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Namun beliau mendesak Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, ya Huzaifah, beritahulah aku, apakah aku termasuk orang munafik? Perhatikan jamaah sekalian, keadaan para sahabat. Maka sekali lagi kita tidak boleh yang menganggap diri kita lebih suci, telah melakukan amalan yang sangat banyak. Ini para sahabat sudah mendapatkan jaminan surga. Kemudian ada di antara kita mengatakan sudah banyak amalan saya, dan telah menjamin diri kita terlepas dari hal-hal yang bisa merusak amalan kita. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amalan-amalan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang munafik jamaah sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala, la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit saja. Mereka berzikir juga tapi sedikit saja. Olehnya itu Allah menyuruh kita memperbanyak zikir. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Inilah yang senantiasa kita ingatkan jamaah sekalian, bahwasanya kita sangat lemah, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir sangat mudah secara teori, tapi begitu banyak di antara kita melupakan untuk melaksanakannya. Bahkan untuk mengucapkannya tidak memerlukan tohara, tidak memerlukan dana, tapi cuma memerlukan lisan kita dibaca dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sambil memahami dalam hati kita semuanya. Sangat menarik ini pembahasan jamaah untuk mengetahui Al-Khulafar Rasyidin. Sebelum kita lanjut kepada kitab yang lain, karena sebenarnya kitab dosa-dosa besar telah selesai kita bahas pekan yang lalu. Ini cuma sambungannya karena ada kaitan dengan yang mencela sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semakin mencintai mereka, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-mar'u ma'aman ahabbah. Kama qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang akan bersama dengan yang dicintainya. Kata Anas radhiyallahu anhu, setelah saya mendengarkan hadis ini, tidak ada yang paling membahagiakan saya setelah masuk Islam kecuali hadis ini. Karena mungkin dari sisi amalan kita tidak sama dengan mereka, tapi karena kita mencintai, mengaku mencintai mereka dan memukilkan cita kita kepada mereka, maka semoga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama mereka di surganya Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.